السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kemampuan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan juga bisa disebut dengan Syahrul Quran, bulan di mana merupakan diturunkannya Al-Quran, dan bulan di mana merupakan sarana meningkatkan ibadah kita dengan membaca Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa manfaat bagi kita seorang muslim dengan membaca Al-Quran dalam kehidupan kita? Apa manfaat membaca Al-Quran bagi kehidupan kita? Yang pertama adalah membaca Al-Quran dapat menuntun kita ke jalan kebenaran, kebaikan, dan keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9. Nah, dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau kita mempelajari Al-Qur'an dari awal kita bayi sampai saat ini, seakan-akan apa yang kita pelajari itu belum pernah selesai. Bahkan seakan-akan apa yang kita hafal pun juga belum pernah selesai. Artinya mungkin dari kecil kita hafal surat-surat pendek, tapi setelah kita dewasa kita koreksi ternyata masih banyak yang salah. Ataupun kita sudah merasa benar, tapi ketika kita belajar lagi kepada ahlinya ternyata masih banyak yang kurang. Ya, artinya terus belajar itu dalam Al-Quran ini, ya, kita diharuskan belajar terus, memperbaiki bacaan, memahami maknanya, mentadaburinya, dan lain sebagainya. Jadi terus. Kemudian manfaat yang kedua adalah Jadi manfaat yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran dapat melembutkan hati.
Wuhaib rahimahullah pernah berkata, kami telah memperhatikan di dalam hadis-hadis dan nasihat ini, maka kami tidak mendapati ada sesuatu yang paling melembutkan hati dan mendatangkan kesedihan dibandingkan bacaan Al-Quran, memahami dan mentadaburinya. Jadi obat gundah gulana itu ternyata adalah dengan Al-Quran. Ya. Kemudian yang ketiga, manfaat kita membaca Al-Quran adalah membuat hati menjadi tentram. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, di sini jelas disebutkan bahwa kalau pengen tentram, tenang, yaitu dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Kita pribadi memang dianjurkan memiliki target menghafal Al-Quran. Diberi target membaca Al-Quran sampai berapa juz, sampai berapa kali khatam bulan Ramadan ini. Sebagaimana para ulama terdahulu, ya, ada yang khatam sehari 2 kali, 1 kali, dan lain sebagainya. Ya. Paling tidak kita menyempatkan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk senantiasa berusaha membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. Kalau menunggu waktu luang, kesibukan manusia beraneka ragam. Apalagi mendekati Lebaran, kesibukannya bertambah, apa berkurang Pak? Bertambah, okay. Tambah sibuk, macam-macam. Yang rumah itu dorong dicat, ya. Yang kursi ini dibenahi, ya. Yang temboknya kurang saya, yang tanamannya dorong dibabati dan lain sebagainya. Akhirnya hari-hari terakhir ini karek madune kemana ngoten. Karek intinya pahalanya yang lebih besar, tapi non sewu, ya. Ternyata banyak ditinggalkan. Mosok ngarang ditinggalkan. Apa buktinya? Buktinya softnya tambah maju. Kalau yang betul-betul memanfaatkan momen terakhir 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, justru harusnya softnya tambah rame, tambah penuh, melebihi dari yang awal. Nah, itu berarti dia memanfaatkan betul bulan Ramadan sebagai bulan ngumpulaken pahala. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah atau masjid Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketentraman. Mereka diliputi dengan rahmat, malaikat menaungi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka pada makhluk yang ada di sisinya. Ini hadis riwayat Muslim. Berbagai penelitian yang dilakukan oleh manusia pun menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran dapat memberikan ketenangan jiwa dan serta menyembuhkan dari berbagai jenis penyakit hingga 97%. Oke. Jadi bagaimana caranya? Ya, salah satunya dengan cara membacanya. Kemudian yang kedua dengan cara membacakan di air, diminum sendiri, atau diminum sekeluarga. Atau panjenengan ketika tadarus teng mriki celakaken tuyo, gelas-gelas air, gelas kemasan itu saged misalnya mangke diunjuk piyambak atau diminum bersama-sama. Nih. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi
Bacaan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Di dalam karyanya yang berjudul Ta'lim Al-Muta'alim, Syekh Ibrahim bin Ismail menyatakan bahwa tak ada lagi bacaan yang dapat meningkatkan terhadap daya ingat dan memberikan ketenangan kepada seseorang kecuali membaca Al-Quran. Jadi ternyata membaca Al-Quran ini mengurangi kepikunan, mempertajam daya ingat, insya Allah. Jadi seperti itu. Kemudian manfaat membaca Al-Quran yang keempat adalah membaca Al-Quran, maka Allah akan melimpahkan rahmat dan penawar bagi segala penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Orang yang zalim itu gambarannya bagaimana? Orang yang zalim itu gambarannya adalah orang yang menganiaya diri sendiri. Dan juga orang yang zalim itu adalah orang yang syirik kepada Allah. Itu dalam Al-Quran dikatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepadamu kitab yang berisi pelajaran dari Tuhanmu dan sebagai obat penyembuh jiwa, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini Al-Quran Surat Yunus ayat 57. Dalam hadis Nabi disampaikan, hendaklah kamu menggunakan kedua obat-obat, madu dan Al-Quran. Jadi madu dan Al-Quran. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Mas'ud. Jadi kita dianjurkan minum madu dan Al-Quran. Ya, bukan Al-Quran dibakar diminum, buatan, tapi Al-Qurannya dibaca. Apalagi bulan puasa, madu ini bisa kita gunakan sebelum berbuka, atau ketika sebelum sahur, atau ketika mau tidur bisa. Kemudian manfaat membaca Al-Quran yang kelima adalah dengan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Jadi membaca Al-Quran melipat gandakan pahala kita, terutama pada bulan Ramadan ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis yang lain juga disampaikan, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Masya Allah. Jadi kita itu membaca 100 ayat, pikiran kita boleh sing pendek lah, kalau Qiyah pendek, Ar-Rahman pendek, Fatihah ala ya bima tuhan. 2 surat paling cukup. Niku yang membaca 100 ayat dari Al-Quran niku sama dengan pahala sholat sepanjang malam. Niki hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat yang lain juga disampaikan, maukah salah seorang dari kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapati di dalamnya 3 onta yang hamil, gemuk serta besar? Nah, ditawari para sahabat, mau? Lek mulai saking tenggrione ini wonten 3 onta yang hamil, gemuk serta besar.
Onta pinten gak nih? 25 juta, kayak 3 wis 100 juta, Masya Allah. Kemudian para sahabat menjawab, iya. Kemudian Rasulullah bersabda, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam sholat lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 onta yang hamil, gemuk dan besar. Masya Allah. Jadi membaca 3 ayat di dalam sholat ternyata pahalanya lebih baik daripada 3 onta yang hamil, gemuk dan besar. Ini riwayat Muslim. Berarti mangke imamnya maca mon dawa iki. Satu halaman. Ustaz Masuri kuat satu halaman. Tapi kadang kebiasaan, lingkungan. Kayak tentu Boro terusnya 8 jam ya. Dan 1 kali hatam. Sing imami cik bocah. Paling usia kurang lebih 10 tahunan. Nggih, makmumnya sepuh-sepuh ya. Jadi 1 kali hatam. Nggih habis isya sampai jam 2 selesai atau jam 3 selesai. Orang mboten bayangaken ya. Mekah enggak sampai sawoten ya, enggak sampai segitu. Nah, di sini wis amin. Sowan tuh alim amin misalnya. Bentak amin kali protes ya. Karena mungkin belum kebiasaan. Tapi walaupun kebiasaan insyaallah saya ya. Umpami saya sudah tua enggak kuat untuk berdiri nggih duduk, mboten usah sungkan panjenengan umpami lek imame kedawan sampai 1 juz kata lenggah sesuai dengan kemampuan. Nggih. Soalnya sing diimami kata-kata sing muda. Jadi emang lek muda dibiasakan pendek, akhirnya pendek terus sampai tua. Soalnya nuruti yang tua supaya pendek. Nah, ngoten akhirnya. Jadi ngalah sing nggih, kita yang sepuh ngalah sambil duduk, mboten napa-napa. Supaya yang muda terbiasa mendengarkan Al-Qur'an dawa-dawa. Ndak saiki WA itu dawa-dawa Al-Qur'ane pendek-pendek. Niku. Maca WA panjang-panjang 1 jam, 2 jam enggak terasa, sedangkan Al-Qur'an pendek-pendek. Ya. Kemudian yang keenam adalah manfaat membaca Al-Qur'an, maka Allah akan menolong kita dari kerugian dan Allah akan menambahkan karunia-Nya. Dalam firman Allah, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Dan seterusnya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Fatir ayat 29-30. Bahkan para pengarang kitab ulama-ulama terdahulu ketika nunsau pikirannya buntu mau nulis kitab, mereka membaca Al-Quran terlebih dahulu, baru kebuka kembali. Dan ini seringkali dilakukan oleh para ulama terdahulu, imam besar, imam madhab termasuk. Jadi ketika mau ngarang sebuah kitab dan buntu di perjalanan, akhirnya mereka membaca Al-Quran, kemudian lancar lagi, ngarang lagi. Jadi ngoten. Kita pun ngoten, lek suntuk dalam pekerjaan misalnya, ingin terbuka kembali, baca Al-Quran lagi supaya terbuka dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, membaca Al-Quran akan membawa syafaat bagi kita di akhirat, insyaallah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian
manfaat membaca Al-Quran yang selanjutnya yang kedelapan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyesatkan mereka yang membaca Al-Quran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, Allah telah menjamin bagi siapa yang mengikuti Al-Quran tidak akan sesat di dunia dan tidak akan merugi di akhirat, asal Al-Quran digunakan dengan sebaik-baiknya. Bukan Al-Quran dipakai dalam sarang hujan, nyaran hujan, mau Al-Quran tanpa nafas 7 kali Al-Fatihah, kemudian sambil nodok-nodok asbak, nah misalnya hujan, tak aksa. Itu malah jatuh kepada syirik. Kecuali kita minta, ya Allah, tunda karena turunnya hujan ini, karena saya ada keperluan ini dan sebagainya, tidak masalah, kita minta kepada Allah. Kemudian lalu beliau membaca, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka, dalam Quran surat Toha ayat 123. Kemudian manfaat membaca Al-Quran yang ke-9 adalah merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Siapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka perlihatkanlah dia, jika dia mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Jadi bulan Ramadan ini merupakan latihan kita membaca Al-Quran. Dan selepas Ramadan kita lebih menerapkan untuk membaca Al-Quran dengan lebih baik lagi. Dan insya Allah ini menjadi kekuatan bagi ruhiyah kita, hati kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu pernah berkata, beribadahlah kepada Allah semampumu dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan pernah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintainya dibandingkan membaca firman-Nya. Ya, dalam kitab Su'aib al-Imran karya Al-Baihaqi. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke-10 adalah manfaat membaca Al-Quran itu, maka para malaikat akan selalu bersamanya. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajrani. Seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dengan yata-ta itu terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Jadi yang membaca Al-Quran terbata-bata nun sewu, boten usah minder, boten usah kecil hati. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan pahala pinten? 2 pahala. Artinya ketika Allah memberikan 2 pahala seperti ini, memberikan semangat kepada kita untuk selalu belajar Al-Quran agar pahalanya semakin banyak, yaitu dengan memperbaiki bacaan Al-Quran. Kemudian yang ke-11, membaca Al-Quran kita bisa mengetahui kisah-kisah dari para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Di dalam surat Al-Qasas ayat 3. Kami ceritakan kisah mereka kepada Muhammad dengan sebenarnya sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Kemudian yang selanjutnya yang ke-12 adalah manfaat membaca Al-Quran itu kita bisa tahu apa-apa yang disukai dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman Allah disampaikan,
mereka yang mengikuti Rasul, Nabi yang tidak dapat membaca atau menulis, yang mereka temukan tertulis dengan mereka dalam Taurat dan Injil. Ia memerintahkan mereka untuk berbuat baik dan melarang mereka dari jahat. Ia membuat halal mereka yang hal-hal yang baik dan melarang mereka dari hal-hal yang jahat. Ia melepaskan mereka dari beban berat mereka dan dari belenggu yang ada di atas mereka. Jadi mereka yang beriman kepadanya, menghormatinya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang telah dikirim turun dengan dia, mereka lah yang akan berhasil. Dalam surah Al-A'raf. Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah. Kemudian manfaat membaca Al-Quran yang ke-13 adalah membaca Al-Quran kita bisa mengetahui apa-apa yang harus kita lakukan untuk kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat kelak, ya, dunia akhirat kelak. Alhamdulillah, turun hujan. Monggo kita berdoa. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, semoga hujan yang Allah turunkan itu bermanfaat. Jadi yang ke-13 tadi, baca Al-Quran kita bisa mengetahui apa-apa yang kita lakukan untuk kebutuhan kehidupan di akhirat kelak. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Sebagaimana yang pernah kita ceritakan tentang berbuat baik kepada orang lain. Jadi nuwun sewu, mungkin kita pernah merasa bahwa ibadah kita lumayan. Mungkin kita pernah merasa bacaan Al-Quran kita lumayan. Mungkin juga kita merasa ibadah-ibadah yang lain kita lumayan. Tetapi perlu diketahui bahwasanya ibadah itu juga diiringi dengan berbuat baik kepada orang lain. Oke. Yang pernah saya ceritakan kapan hari itu, jadi ada seorang dai dari Maroko, ya, dari Maroko. Beliau ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ya. Itu kapan ya? Era kita sekarang ini, bukan zaman dahulu, enggak. Era sekarang kita ini. Jadi dai ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Apa dalam mimpinya yang disampaikan oleh Rasulullah? Wahai fulan, temuilah fulan bin fulan bin fulan bin fulan, karena dia termasuk penghuni surga. Kaget dia mimpi pertama. Apa benar ya? Besoknya mimpi lagi. Ketemu Rasulullah dalam mimpinya, dan Rasulullah mengatakan, wahai fulan, temuilah orang bin fulan bin fulan bin fulan ini. Ya. Terus yang ketiga bermimpi lagi. Akhirnya orang itu kaget, ya, dan dia bersegera untuk menjalankan umroh sekaligus menemui orang yang dalam mimpi yang disampaikan oleh Rasulullah tadi itu. Akhirnya berangkatlah dia ke Mekah, habis melaksanakan umroh, kemudian dengan para dai yang lainnya, ulama yang lainnya, dia mencari daerah yang disebutkan dalam mimpinya Rasulullah. Akhirnya ketemulah di daerah yang terpencil, yang kuno, ya. Ketika bertemu dengan masyarakat itu, disampaikan namanya ini. Orang-orang di situ kaget. Oh, kamu lalu dia itu orang apa? Ya, orang jahat dan lain sebagainya. Disebutkan orang yang kurang ibadah kepada Allah, orang yang kurang baik dan lain sebagainya. Pokoknya tidak terpandang lah, tidak dianggap kembangannya. Tapi kok dalam mimpi Rasulullah disampaikan, ketemu. Akhirnya diantarkanlah dia ke sana. Sampai di sana orang itu kaget, ada apa? Para ulama itu menemui dia. Kemudian disampaikan, wahai fulan, saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah selalu menyampaikan kepadamu bahwa kamu ini ahli surga. Pakai dia. Masa kamu jangan bohong. Ya.
masa orang kayak saya ini masuk ahli surga? Namanya kenapa? Saya ini boleh dikatakan orang yang paling jahat di tempat ini, orang yang buruk di tempat ini, orang yang kurang ibadah dan yang sebagainya lah, nggak terpandang. Ya, ya. Tapi disampaikan lagi, demi Allah, saya ini baru melaksanakan umroh dan menemui kamu untuk menyampaikan ini. Namun mana mungkin saya berbohong dalam mimpi saya itu. Akhirnya dikorek-korek oleh orang yang bermimpi tadi. Sekarang saya tanya kamu, amalan apa yang istimewa yang pernah kau lakukan? Mikir lama dia, karena sudah kaya-kaya tidak ada punya amalan istimewa. Ya, bahkan dia mengatakan sholat di Masjidil Haram saja jarang-jarang, padahal jaraknya nggak jauh, jauhan kita Indonesia ini. Umrah ya jarang, pokoknya ibadah di Masjidil Haram sangat jarang sekali. Ya, karena termasuk orang yang kurang taat ibadah kepada Allah. Dikorek terus, amalan apa yang kamu punya? Dikorek terus, akhirnya dia mengaku punya amalan yang tidak dianggap amalan besar bagi dia. Apa itu? Yaitu ketika tetangga saya meninggal dunia, kata dia. Jadi bapaknya anak ini meninggal dunia, ya, dan menjadi yatim lah di situ, ada anak yatim di situ. Saya itu membagi gaji saya menjadi dua bagian, separuh untuk saya, separuh lagi untuk anak yatim itu tadi. Dan itu saya lakukan sampai sekarang, kata dia. Jadi dia membagi gajinya untuk anak yatim menjadi dua, separuh untuk anak yatim, separuh untuk dirinya sendiri. Allahu Akbar. Ternyata inilah yang menjadikan timbangannya besar sampai Rasulullah SAW muncul dalam mimpinya memberikan petunjuk bahwasanya dia penghuni surga. Akhirnya dengan dikasih tahu seperti itu, dia menangis, merasa selama ini banyak kesalahan dan lain sebagainya, kurang ibadah kepada Allah. Akhirnya oleh yang mimpi tadi, ya, diajaklah dia ke Masjidil Haram. Ayo mari kita sholat di sana, ya, supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bagusnya ketika dia dikasih tahu bahwasanya dia penghuni surga, bukan berarti bangga-bangga, bukan berarti sombong, bukan berarti mengumumkan kepada orang saya penghuni surga yang muncul dalam mimpinya Rasulullah. Ya. Tapi tidak, malah dia menangis, malah dia itu muhasabah diri. Ya Allah, kenapa saya biasa kayak gini disebut penghuni surga oleh Rasulullah? Ya. Akhirnya diajaklah ke Masjidil Haram. Kemudian imam membaca surah dalam Al-Quran. Rakaat pertama menangis dia, kemudian rakaat kedua menangis lagi, rakaat ketiga dan selanjutnya menangis, rakaat yang terakhir dalam sujudnya, ya, dalam tangisannya